Selamat siang Ibu, saya atas nama Beata Maria Suryani Katonda. Di sini saya akan menjelaskan tentang glikolisis. Glukosa diberi satu ATP dan ADP menghasilkan glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Glukosa 6-fosfat diisomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglycoisomerase. Fruktosa 6-fosfat diisomerasi lagi menjadi fruktosa 1,6 biofosfat dengan energi yang dibutuhkan 2 ATP dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Fruktosa 1,6 biofosfat dipecah lagi menjadi 2 molekul dengan bantuan enzim aldolase. Gliseraldehid dioksidasi menjadi 1,3 bifosfoglycerat dengan bantuan enzim trifosfat dehidrogenase. 1,3 bifosfoglycerat mentransfer menjadi 3 fosfoglycerat dengan bantuan ADP ke ATP dengan bantuan enzim fosfoglycerukinase. 3 fosfoglycerat diubah menjadi 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerumunatase. 2 fosfoglycerat kehilangan H2O menjadi fosfoneobifurfat. Fosfoneobifurfat mentransfer gugus fosfat menjadi asam pirufat. Yang kedua, siklus Krebs. Asetil koenzim A2 karbon bereaksi dengan oksaloasetat 4 karbon menghasilkan sitrat 6 karbon dengan bantuan enzim sitrat sintase. Asam sitrat 6 karbon diubah menjadi asam isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Asam isositrat 6 karbon dioksidasi menjadi asam alfa ketagluturat. Dia melepaskan satu NAD menghasilkan NADH. Enzim yang berperan isositrat dehidrogenase. Asam alfa ketagluturat diubah menjadi suksinal koenzim A4 karbon sambil melepaskan satu molekul CO2 dan menghasilkan NADH dari NAD+. Suksinil koenzim A4 karbon dalam proses ini dilepaskan untuk membentuk GTP yang dapat diubah menjadi ATP. Enzim yang berperan suksinil koenzim A sintase. Asam suksinat 4 karbon dioksidasi menjadi asam fumerat 4 karbon dan FAD direduksi menjadi FADH2. Enzim yang berperan suksinat dehidrogenase. Fumarat 4 karbon bereaksi dengan air H2O membentuk asam malat 4 karbon. Enzim yang berperan fumarase. Asam malat 4 karbon dioksidasi menjadi asam oksaloasetat 4 karbon. NADH direduksi menjadi NADH. Enzim yang berperan enzim malat dehidrogenase. Yang ketiga, respirasi anaerob, fermentasi asam laktat. Dari glikolisis terbentuk 2 asam pirufat dan 2 NADH. Setiap asam pirufat menerima elektron dari NADH lalu berubah jadi asam laktat. NADH berubah kembali menjadi NADH+ supaya glikolisis bisa berjalan lagi. Yang keempat, reaksi terang. Foton atau cahaya ke klorofil pada 680 karena P680 kehilangan elektron, maka air H2O
diuraikan untuk menggantikan elektron yang hilang. Hasilnya, elektron baru masuk ke P680. Ion H+, yang berikut reaksi gelap. Karboksilasi ribulosa 1,5 biofosfat mengikat CO2 atau karbon dioksida untuk membentuk 3 fosfogliseral. Yang kedua, reduksi. 3 fosfogliserat direduksi menjadi triosa fosfat dengan menggunakan energi dari ATP dan elektron NADP. Dalam proses ini, ATP dan ADP diubah menjadi ADP, PI, triosa fosfat dapat digunakan untuk membentuk sukrosa. Yang ketiga, regenerasi. Triosa fosfat ini digunakan untuk meregenerasi ribosa 1,5 biofosfat yang membutuhkan masukan energi dari ATP yang diubah untuk menjadi ADP. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke.